Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk kita boleh membahas sedikit yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan begitu besar bagi kita, Tuhan begitu pengasih bagi kita. Kita mau nyanyikan haleluya Tuhan, kami mau memuji Engkau. Dan kita siapkan hati kita. Kita tunduk kepala. Bapak terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh datang tempat ini, untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh ditegur, untuk kami boleh dididik oleh Engkau Tuhan. Bapak, kami mau serahkan hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka jiwa kami, pikiran kami hanya untuk Engkau Bapa. Biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan kami, Engkau yang beracara dalam diri kami pada sore hari ini dan hari-hari yang selanjutnya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mencintai kami. Engkau selalu memberkati kami. Dan Engkau selalu memimpin kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Pimpin kami Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami, agar kami boleh memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami belum hadir. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Tuhan, Engkau yang menghantar mereka sampai tempat ini dengan selamat. Dan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Yesus, terima kasih.
di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah kami, Tuhan. Kami mau buka hati kami, Bapa. Bertatalah dalam kehidupan kami. Bertatalah dalam hati kami, Tuhan. Buat kami menjadi saksi-saksi-Mu pada akhir-akhir zaman ini, Bapa. Supaya nama-Mu boleh dipermuliakan, Bapa. Kami mau memuji Engkau lebih-lebih lagi, Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami puji, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Karena kami tahu apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan, itu sudah Engkau sediakan untuk kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau membalas kasih-Mu dengan memuji Engkau dengan lebih-lebih lagi. Kami persembahkan puji-pujian kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya, haleluya. Allah kita lah sumber segalanya, yang menyediakan apa yang kita butuhkan, yang memberikan apa yang kita perlukan. Amin.
hari-hari resesi. Jangan khawatir kalau hari-hari ini kita menghadapi banyak sekali cobaan. Karena kita masih punya Tuhan. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang membuat mujizat. Dia yang memberikan keajaiban untuk kita. Dia memberikan jalan keluar untuk kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman
Yesus, Bapa yang baik, Bapa selalu ada dalam kehidupan kami. Kami ada sore hari ini karena berkat kemurahan kasih setia Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa kami sampaikan, karena kehidupan kami adalah bukti nyata cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan. Segala masalah, tantangan, rintangan yang mungkin kami alami, kami percaya Tuhan akan selalu ada sebagai penolong, pembela, dan membawa kami masuk dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, tidak perlu ada yang kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap kondisi hati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Seberapa kami yang hadir pada hari ini Bapa, sekali lagi kami rindu ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah menjadi mesbah yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu Kau urapi dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus, boleh memberikan kami pengertian, boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga setiap kali kami beribadah, kami benar-benar diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Karakter kami berubah seturut karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang sama, urapi setiap kami, buka pikiran, hati, telinga, pendengaran kami, khususnya Tuhan, Kau siapkan hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengar setiap kebenaran firman-Mu, melupakannya, tetapi kami mendengar, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah buah ketaatan yang selalu kami lakukan dan mungkin kami rindu mencoba melakukan, Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan, sehingga kami didapati sebagai jemaat yang taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kita kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah iman yang sejati. Sekali lagi, iman yang sejati. Dalam salah satu ungkapan pertanyaan yang Tuhan sampaikan, kalau aku nanti datang pada kali yang kedua, adakah aku menjumpai iman di muka bumi ini? Sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab dengan kata-kata, tapi biarlah kita boleh membuktikannya. Kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, dijumpai umat-umat Tuhan, jemaat Kibirahel adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, tentu iman yang Tuhan lihat adalah iman yang benar, iman yang sejati. Karena tidak semua umat Tuhan memiliki iman yang benar. Tidak semua umat Tuhan memiliki iman yang sejati. Itulah sebabnya Tuhan tadi berkata, kalau aku datang pada kali yang kedua, adakah aku menjumpai iman? Ya, bahkan ada umat-umat Tuhan yang sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Dikatakan, aku sudah membuat mujizat, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan. Wah, perbuatan-perbuatan yang luar biasa di mata manusia. Namun Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenalkan. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kok bisa seperti itu, Sur? Padahal mereka ini adalah orang-orang yang di mata manusia hebat, luar biasa, spektakuler. Namun Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat merindukan setiap umat Tuhan memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Nah, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang iman yang sejati, supaya ketika Tuhan datang kembali menjemput kita, didapati kita memiliki iman yang sejati, iman yang berkenan di hati Tuhan.
Dan Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik, hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pada pasal yang pertama, di ayat yang ke-19 mulai sampai dengan ayat yang ke-27. Satu perikop akan kita lihat dan kita baca. Yakobus pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Judul perikop, pendengar atau pelaku firman. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ada kata ingatlah berarti sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mengapa lambat untuk marah? Ayat 20 menjawab, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin sedang berkaca. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengangkat lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Sekali lagi, dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang baru saja kita baca, setidaknya ada 4 hal. 4 hal yang harus dimiliki oleh umat Tuhan, sehingga umat Tuhan itu boleh dikategorikan memiliki iman yang sejati, iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, tidak semua iman itu pasti benar. Tidak semua iman itu pasti iman yang berkenan di mata Tuhan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Tadi saya sudah jelaskan ya, sampai Tuhan berkata, kalau aku datang kali 2, adakah aku menjumpai iman? Ataupun Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, padahal sudah buat mujizat, sudah mengusir setan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ini membuktikan bahwa tidak semua umat Tuhan memiliki iman yang sejati, iman yang benar, iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semua. Ya, karena itu kita akan belajar. Karena kita semua rindu supaya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, boleh memiliki iman yang benar, iman yang sejati, iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, oke. Yang pertama, orang yang memiliki iman yang sejati yang pertama. Tadi kalau Bapak Ibu baca di Yakobus pertama tadi ayat 19, ayat 20, lalu disambung ayat yang ke-26. Dikatakan orang yang punya iman sejati, dia akan, yang pertama ya, belajar untuk menguasai diri. Sekali lagi, belajar untuk menguasai diri. Menguasai diri memang bukan hal yang mudah, so.
Ya, karena apa? Alkitab berkata roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seringkali kita rindu untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, tetapi yang kita lakukan justru sebaliknya, yang tidak benar, yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan, justru itu yang sudah kita berbuat. Ya, menguasai diri ditandai dengan, Yakobus berkata, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ini bukan hal yang mudah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya merenung dengan baik, apakah mudah cepat untuk mendengar? Tidak mudah. Apakah mudah lambat untuk berkata-kata? Tidak mudah. Seringkali yang terjadi dilakukan oleh manusia, seringkali mereka itu cepat untuk berkata-kata, tapi lambat untuk mendengar. Seringkali yang terjadi itu justru ngomongnya duluan, belum dengar, belum ngerti maksudnya, belum tahu tujuannya, sudah itu yang seringkali terjadi. Nah, kalau kita sebagai umat Tuhan rindu dikategorikan punya iman yang sejati, maka Alkitab katakan melalui kitab Yakobus di pasal pertama, belajar untuk menguasai diri, ditandai dengan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Mendengar adalah sebuah tanda seseorang memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Saya langsung ya, mendengar adalah sebuah tanda, sebuah indikasi bahwa seseorang memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Jadi kalau ada orang suka mendengar, cepat untuk mendengar, maka orang itu menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang yang mau untuk rendah hati, mau untuk belajar. Sebab itu dia dengar. Tapi kalau orang yang sudah merasa dirinya lebih tahu, lebih ngerti, lebih pinter dan sebagainya, nah biasanya nggak bisa mendengar, nggak bisa. Ya, saudara perhatikan saja ini kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita. Ya, kasus soal macam-macam hal ya, sampai yang terakhir tidak selesai itu ijazah. Ya, itu saya sampai mikir ya, negeri-negeri lain kalau lihat tuh, waduh, ya urusan ijazah saja tidak mari-mari. Nah, yang anehnya itu yang ngomong ya, dikasih penjelasan tidak bisa ngerti, tidak mau ngerti, merasa dirinya yang lebih ngerti, lebih tahu, lebih pintar dan sebagainya. Ini menunjukkan tidak rendah hati. Orang yang cepat untuk mendengar itu menunjukkan orang itu rendah hati, sedia untuk belajar. Nah, selain cepat untuk mendengar, dikatakan juga lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata berarti kalau mau ngomong, kita berpikir dulu. Yang akan saya omongkan, yang akan saya ucapkan ini perlu atau tidak? Yang akan saya ucapkan ini benar atau tidak? Berguna atau tidak? Karena tidak semua ucapan itu perlu, tidak semua ucapan itu berguna, tidak semua ucapan itu sesuatu yang benar, belum tentu. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan kita, pemikiran kita. Kalau saya akan ngomong, yang saya ngomong ini benar atau tidak? Lalu kemudian yang saya akan ngomong ini perlu, berguna atau tidak? Ya, Alkitab berkata diam itu emas. Amsal pasal 17 di ayat yang ke-28. Ayo kita lihat sebentar ya, Bapak Ibu kasih sekat Yakobus pertama. Nanti kita akan kembali lagi ke sana. Amsal pasal 17 di ayat yang ke-28. Dikatakan juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi dengan kata lain, kalau orang bisa berdiam diri, lambat untuk berkata-kata, sedikit bicara, bahkan mungkin hampir tidak berbicara, lebih banyak mendengar, cepat untuk mendengar, dia akan disangka bijak. Bahkan bukan hanya disangka bijak, lama-lama juga akan jadi orang bijak. Kalau dia suka mendengar, mencermati dengan baik apa yang dia dengar, lalu kemudian dianalisa, dipikirkan, ya,
Tentunya diseleksi Job ya, karena tidak semua yang kita dengar itu pasti sesuatu yang benar, belum tentu. Sesuatu yang berguna, belum tentu. Nah, kita harus bisa menyeleksi ya, yang kita dengar ini, oh ini hal yang perlu, hal yang positif, hal yang membangun, hal yang baik. Nah, kita terima, kita serap dalam pikiran dan kehidupan kita. Tapi kalau ini hal yang tidak baik, ini hal yang tidak membangun, hal yang negatif, hal yang buruk, bahkan hoax, ya ditolak. So, mungkin kita sudah mendengar tapi kita tolak, karena itu bukan hal yang baik, bukan hal yang benar, bukan hal yang positif. Seleksi, diseleksi, ya. Oke, nah kita kembali. Jadi dia orang yang banyak diam, sedikit berkata-kata tapi cepat untuk mendengar, itu akan jadi bijak. Orang yang banyak berkata-kata itu juga akan menyebabkan dirinya banyak salah. Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ketiga. Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ketiga. Kalau Alkitab buku itu ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, perhatikan kalimat yang berikut, demikian pula percakapan bodoh. Sekali lagi, percakapan bodoh. Percakapan bodoh ini berarti omongan yang sia-sia, omongan yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, bahkan mungkin omongan yang salah. Percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi semakin banyak ngomong, kemungkinan untuk mengucapkan kata-kata yang, maaf Alkitab bilang bodoh, tidak perlu, tidak penting, tidak berguna, bahkan yang salah, itu kemungkinannya semakin besar. Tapi kalau semakin banyak diam, ya sudah, kemungkinan untuk mengucapkan yang salah ya semakin kecil. Ya, oke. Jadi yang pertama, supaya kita boleh memiliki iman yang sejati, iman yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, maka sebagai umat Tuhan, Yakobus mengingatkan betapa pentingnya untuk belajar menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri, Amsal berkata, itu diibaratkan seperti kota yang punya tembok pertahanan kuat. Tapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang tidak punya tembok pertahanan, dengan mudah bisa diserang, dihancurkan. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, Yakobus berkata di ayat yang ke-21, ya Yakobus 1 ayat 21 yang tadi sudah kita baca, dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Siapa orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Saya sering ucapkan hal ini supaya kalau kita pernah lakukan kesalahan, atau mungkin hari ini kita sedang melakukan kesalahan, jangan putus asa, ya. Karena semua orang pernah salah, semua orang bisa salah. Tokoh Alkitab pun bisa salah. Cuma satu yang tidak pernah salah, siapa? Tuhan Yesus. Yang lain itu semua pernah salah. Mau itu Nuh, mau itu Abraham, mau itu Daud, Salomo, Paulus, Petrus, siapapun tokoh Alkitab, mereka semua pernah salah. Jadi kalau kita mengalami atau melakukan kesalahan, ya jangan putus asa. Jangan merasa lalu, waduh, aku kok salah seperti ini ya, lalu putus asa. Jangan. Semua orang bisa salah. Yang penting setelah salah, apa langkah berikutnya? Itu yang penting. Nah, Yakobus berkata, yang kedua, supaya kita memiliki iman yang benar, iman yang sejati di mata Tuhan, maka yang kedua yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah membuang dosa. Membuang dosa. Mengapa membuang dosa sesuatu yang penting? Karena orang yang menyembunyikan dosa, Alkitab berkata, tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran, menyembunyikan dosa, tidak membuang dosa, tidak membereskan dosa, tapi menyembunyikan, disimpan dosanya, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang.
Nah Tuhan inginkan kalau Bapak Ibu Saudara, saya rindu memiliki iman yang benar, iman yang sejati, iman yang berkenan di hati Tuhan. Maka kalau ada kesalahan, segera kita bereskan. Ya sekali lagi, semua orang bisa salah, semua orang pernah salah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah salah. Nah kalau kita sadar kita salah, ya segera kita akui kesalahan kita, kita bertobat, kita minta ampun. Kita tadi Amsal 28:13 tadi berkata, siapa yang mengakui kesalahan, meninggalkan kesalahannya akan disayang. Ya, orang yang menyimpan dosa juga menjadi penghalang hubungan antara orang itu dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat pertama sampai kedua. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, segala dosa, dan yang membuat dia, Tuhan, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa harus dibereskan. Kalau sudah dibereskan, jadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, penghalang untuk doa-doa kita dijawab, penghalang untuk berkat anugerah pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Terhalang oleh apa? Oleh dosa. Ya, sekali lagi, semua orang bisa salah, tapi yang penting setelah melakukan kesalahan, apa langkah berikutnya? Itu yang terpenting. Ya, jangan seperti orang di luar sana, sudah salah, bukannya ngaku, tapi malah ngeyel, malah ngamuk, malah mencari kambing hitam. Oh jangan. Kalau salah, ya sudah, semua orang kan bisa salah. Siapa yang tidak pernah salah? Tidak ada, kecuali Tuhan Yesus tuh. Semua orang bisa salah. Yang penting kalau sudah salah, iya ya aku salah. Itu yang penting. Minta ampun, mengakui di hadapan Tuhan, tinggalkan kesalahan, tinggalkan dosa, kembali ke jalan Tuhan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang dikatakan oleh kitab Yakobus, dalam Yakobus pertama di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, itu kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat 22 sampai 25 itu bicara tentang melakukan firman, menjadi pelaku firman. Ternyata mendengar firman saja tidak cukup. Memang langkah awal adalah mendengar firman. Itu langkah awal. Tetapi mendengar firman saja tidak cukup. Yakobus berkata, ada umat Tuhan yang hanya sekedar mendengar firman saja. Diumpamakan seperti orang yang melihat mukanya di cermin, berkaca. Semua orang pasti ya di rumah itu punya cermin, bahkan kalau ibu-ibu bukan cuma di rumah, di tas itu mungkin ada cerminnya. Betul ya? Kadang-kadang kalau lupa nggak bawa cermin, sekarang gampang, handphone jadi seperti kayak cerminnya, iya kan? Karena ada ini apa? Kamera selfie, ya kamera selfie yang langsung ya, waduh, alisku miring, aduh lipstikku roto, gak tepat ini ya, dia, waduh, ya. Nah itu kan kamera selfie kan jadi seperti kayak cermin, ya. Nah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan itu diibaratkan seperti melihat muka atau wajah di cermin, tapi segera pergi, segera mengabaikan, segera lupa dengan apa yang dilihat di cermin. Apa gunanya cermin kalau gitu? Gak ada gunanya. Justru kegunaan cermin, orang melihat lalu bisa tahu, oh nggak pasnya di sini, kelirunya di sini, diperbaiki. Itu gunanya cermin. Kalau melihat cermin lalu dilupakan, melihat cermin lalu diabaikan, lebih baik nggak usah melihat cermin lah ya. Buat apa toh? Lah kalau melihat cermin cuma melihat lalu dilupakan, cuma melihat lalu diabaikan, loh ya buat apa bercermin? Gak ada gunanya. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, itu diibaratkan seperti itu. Melihat cermin tapi segera lupa. Ya. Nah Tuhan inginkan kalau umat Tuhan memiliki iman yang sejati, maka imannya itu harus diwujudkan di dalam tindakan. Tidak cukup hanya mendengar firman, tapi setelah mendengar firman, diserap firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya,
lalu kemudian direnungkan, lalu kemudian dilakukan. Ya, tadi dalam doa Bu Gembala ucapkan kata-kata itu, ya, mendengar firman, diserap dengan baik, lalu kemudian direnungkan dan dilakukan. Ada umat Tuhan suka mendengar firman, bagus, itu langkah awal yang bagus, tapi cuma berhenti sampai situ. Saking suka mendengar firman, maka kalau dengar firman itu jadi ngantuk, enjoy, nikmati, ya. Firman itu jadi obat tidur. Tapi saya berdoa di tempat ini nggak ada, ya. Kalau ada saya kelihatan, ya. Kalau ada yang ngantuk saya kelihatan, ya. Nah, ini sangat disayangkan. Tuhan mau dengar firman itu bagus, ya, tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Terus dilanjutkan, dengar firman, diserap apa yang kita dengar itu dengan maksimal, dengan baik, lalu kemudian direnungkan, lalu kemudian dilakukan. Ya, Yakobus pada pasal yang kedua, Yakobus berkata, iman itu harus disertai tindakan, perbuatan. Iman tanpa perbuatan kosong, iman tanpa perbuatan mati. Itu Yakobus pasal 2 berkata begitu. Ya, tapi iman akan jadi sempurna kalau iman itu disertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini bicara tentang apa? Melakukan firman. Itu perbuatan. Bertindak sesuai dengan firman yang didengar. Itu perbuatan. Ya, oke, ini yang kedua, yang ketiga. Jadi iman yang sejati yang dimiliki oleh umat Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, ciri umat Tuhan yang memiliki iman sejati adalah belajar untuk menguasai diri. Ayo sama-sama kita belajar. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, yuk kita belajar. Ya, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Itu yang pertama. Yang kedua, buang dosa. Semua orang bisa berdosa, bisa bersalah, tapi kalau sudah salah, langkah berikutnya dibuang. Jangan disimpan, supaya kita jadi orang yang beruntung, orang yang dicintai, disayang. Yang ketiga, lakukan firman. Jangan cuma dengar saja, tapi serap dengan baik, renungkan, dan tentunya lakukan. Yang keempat, yang terakhir, di ayat yang ke-27 dari Yakobus pertama tadi, ayat 27, dikatakan ibadah yang murni adalah mengunjungi para janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Ya, biasanya para janda yatim piatu itu hidupnya sulit biasanya, tapi tidak semua, karena ada juga janda atau yatim piatu yang tidak sulit hidupnya, ada, ya, karena mungkin dapat warisan. Nah, bisa jadi kan, ya, mungkin suaminya mati ninggalkan warisan, atau mungkin suaminya mati ninggalkan polis asuransi. Nah, kan biasa gitu, ya. Kalau ada polis asuransi, wah, ini begitu mati, langsung tinggalkan, kan? Itu langsung jadi kayak berkat gitu, ya. Di balik kematian ternyata ada yang ditinggalkan, diwariskan. Nah, tidak semua itu hidupnya susah. Tapi pada umumnya, ya, janda, yatim piatu, itu anak-anak yang tidak memiliki orang tua, hidup mereka sulit. Dikatakan kunjungi, perhatikan. Apa artinya? Yang keempat, iman yang sejati itu punya ciri yang keempat adalah punya kemurahan hati. Punya kemurahan hati. Manusia akhir zaman adalah manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Sehingga karena mementingkan dirinya sendiri, mereka menganggap orang yang lain itu tidak penting, tidak perlu, egosentris, egois, berpusat pada diri sendiri. Itu ciri manusia akhir zaman seperti itu. Kalau baca di 2 Timotius pasal 3, ya, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Cirinya seperti itu. Nah, Tuhan mau sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu punya iman yang sejati, iman yang benar, maka belajar untuk memiliki kemurahan hati. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Terjemahan lain berkata, diberkatilah orang yang murah hatinya. Kemurahan hati
membuat seseorang berbahagia. Kemurahan hati membuat seseorang diberkati. Kalimat berikutnya dikatakan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang punya kemurahan hati akan dapat kemurahan dari Tuhan. Benar firman Tuhan berkata, siapa yang menabur, dia akan menuai. Punya kemurahan hati, maka akan dapat kemurahan dari Tuhan. Ya, satu ayat lagi, ini ayat penutup saudara. Amsal pasal 11 di ayat yang ke-17. Mari kita akan baca. Setelah ini silakan kalian kembali maju ke depannya. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Loh, aneh kan? Kalau Bapak Ibu baca ayat ini kan aneh. Biasanya pikiran secara manusia, orang yang murah hati merugikan diri sendiri. Betul apa betul? Loh iya kan? Karena murah hati ini bicara suka memberi. Nah, suka memberi itu jangan diartikan cuma uang. Salah. Banyak orang berpikir kalau suka memberi itu cuma ditandai dengan pemberian itu berupa uang saja. Keliru. Memang salah satu bentuk pemberian itu adalah uang. Tapi tidak selalu harus uang. Tidak selalu. Kalau memang tidak bisa memberi uang, Bapak Ibu Saudara bisa memberi yang lain. Memberi perhatian, memberi doa, termasuk memberi maaf. Orang yang tidak murah hati tidak bisa memberi maaf, tidak bisa. Tapi orang yang murah hati, dia sadar ya, Tuhan sudah mengampuni kesalahan. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami. Jadi kalau Tuhan sudah, kita sadar Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga belajar mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau kita tidak mau, tidak mau memaafkan dan mau mengampuni, maka pengampunan yang Tuhan sediakan itu tidak berlaku untuk kita. Tidak berlaku. Karena Tuhan bilang, pengampunanku baru berlaku untuk kamu kalau kamu juga belajar untuk mengampuni. Itu termasuk murah hati, saudara. Ya, jadi orang yang tidak murah hati alias kejam, itu lawannya, saudara. Ya, kejam itu lawannya murah hati. Itu menyiksa badannya sendiri. Ya. Jadi ini pikiran kita jadi terbuka gitu ya. Kadang-kadang kita pikir kalau saya murah hati, itu berarti saya merugikan diri sendiri, saya menguntungkan orang lain. Oh, keliru, ternyata keliru. Ya, kalau kita belajar murah hati, itu kita justru Alkitab berkata berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita kejam itu tidak murah hati, justru kita berarti itu nyiksa badan diri kita sendiri. Konyol kan? Kalau kita ditanya, ada yang mau nyiksa badannya sendiri, ada yang mau nyiksa hidupnya sendiri, pasti kita semua rame-rame serentak berkata, ya tidak mau lah Pak. Siapa yang mau nyiksa diri sendiri? Ya tidak mau lah Pak. Ini diri saya ini saya sayangi Pak, saya cintai. Ya, loh, mencintai diri sendiri itu salah nggak? Salah nggak mencintai diri sendiri? Nggak salah. Firman Tuhan berkata, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi disuruh, ini hukum yang terutama ya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Berarti mengasihi diri sendiri itu tidak salah. Dan Tuhan tahu memang manusia itu pasti pada umumnya ya mencintai diri sendiri, kecuali orang yang tidak normal. Orang yang tidak normal itu dia nggak mencintai dirinya, sehingga kadang-kadang maaf di tengah jalan tidak berpakaian, ya. Itu ada benda-benda tajam dipakai untuk menggoreskan atau melukai dirinya. Nah itu orang yang tidak normal. Tapi kalau orang yang normal tidak akan seperti itu. Pasti mencintai, menyayangi diri sendiri. Tidak salah, ya. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya. Ayo kita belajar punya kemurahan hati. Ya, sekali lagi, bukan hanya bicara soal pemberian uang, nggak hanya itu. Kalau kita nggak bisa lakukan itu, Bapak Ibu Saudara bisa tabur, bisa beri yang lain. Tadi saya sudah katakan, beri perhatian, beri senyuman,
kalau ketemu orang lalu orang itu senyum sama kita, so, kita seneng nggak, so? Atau lebih seneng kalau ketemu sama orang dikasih wajah masem, tahu masem ya, kecut, ya. Kalau ketemu pasang wajah yang sangat, yang kelihatan, waduh gimana gitu, nggak enak, so. Sama ketemu sama keluarga, ketemu suami, ketemu istri, ketemu suami. Nah kalau ketemu lalu sama-sama senyum, kan seneng. Lalu waktu senyum suaminya ngomong, waduh istriku hari ini kamu kok cantik ya. Nah, sudah nggak suami ngomong gitu ke istrinya? Ataupun istri ketemu sama suami, aduh suamiku hari ini kamu kok tampan ya. Sudah nggak para istri ngomong gitu? Nah, kadang-kadang para istri pak suami ngomong, alah pak lu gombal. Zaman dhisik pak, saya bilang memuji itu perlu loh Bu. Loh kalau nggak dipuji sama suami atau istrinya, saya khawatir nih jangan-jangan dipuji orang lain. Tuh kalau sudah dipuji sama orang lain bisa apa so? Kintil, tahu kintil itu ya? Tahu kintil, katut. Jadi merasa suamiku tidak pernah memuji aku. Jadi kok ada teman kerjaku lebih banyak memuji aku ya. Istriku tidak pernah memuji aku. Loh kok sekretaris kamu memuji aku ya? Gawat so, gawat ini bahaya. Ya, jadi belajar itu tetap memuji so. Ya saya juga latihan itu so. Ya, jadi saya kalau ketemu sama istri saya bilang, wah, kamu kok cantik hari ini ya. Betul ya? Loh, mantul ya. Latihan so, ya. Dulu saya ini orangnya paling diem, paling sulit untuk ngomong so. Ya, karena saya ini orangnya memang diem. Ya, jadi kalau suruh ngomong memuji itu paling wangi so. Tapi latihannya apa ya? Latihan ini ngomong so. Ya, jadi saya ngomongnya itu paling tidak satu hari itu 1 kali. Ya, dicoba ya, suami-suami, istri-istri dicoba ya, besok. Ini latihan untuk kita belajar memuji pasangan kita. Ya kan? Gimana itu istri kita, gimana itu suami kita. Sudah jadi satu daging. Nah kalau nggak bisa mengasihi yang ada di dekat kita, gimana mau mengasihi yang jauh-jauh? Aduh Pak, saya terbeban mengasihi yang ada di Bali, mengasihi yang ada di Papua, mengasihi yang ada di Afrika. Saya ngomong gombal. Lalu ngasih bojonya orang iso, ngasih suaminya, istrinya nggak bisa. Kalau ketemu ngomong gini, enak bang, aku yang lihat kamu enak, bener, jijik, loh, bojonya dia ngomong gitu so. Nah, ayo kita belajar, kita latih supaya tidak canggung. Ya, kalau memuji suami, memuji istri sendiri itu bagus. Tapi kalau memuji suami atau istri orang lain, jangan. Ya, jadi jangan dibalik Sabu ya. Kalau suami atau istri orang lain dipuji, tapi kalau suami atau istri sendiri tidak pernah dipuji, jangan. Ya, latihan ya. Oke, kita kembali. Jadi miliki kemurahan hati. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Itulah 4 hal yang harus dimiliki, dilakukan oleh umat Tuhan supaya di mata Tuhan punya iman yang sejati, iman yang benar, iman yang berkenan. Dimulai yang pertama tadi dikatakan orang yang punya iman sejati dia akan belajar untuk menguasai diri, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Yang kedua, orang yang punya iman sejati dia akan buang dosa, bereskan dosa supaya jadi orang yang beruntung, orang yang disayangi, jangan simpan dosa. Yang ketiga, orang yang punya iman sejati dia akan lakukan firman. Tidak hanya dengar. Kalau hanya dengar tapi tidak lakukan, Yakobus berkata menipu diri sendiri. Jadi ini kesalahannya double. Jadi penipu sekaligus juga jadi orang yang tertipu. Double so. Ini kan orang yang konyol ya. Sudah jadi penipu sekaligus jadi orang yang tertipu. Karena yang ditipu dirinya sendiri. Itulah orang yang dengar firman tapi tidak melakukan. Yang keempat, yang terakhir, memiliki kemurahan hati. Ya, karena orang yang murah hati, Amsal berkata, itu berbuat baik sama dirinya sendiri. Mengapa? Orang yang menabur, dia akan menuai. Ya, diberkati, berbahagia orang yang murah hati. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan Mbak kembali masuk ke depan. Ini pelayan banyak rupanya terpesona. Kok ada maju-maju, saya tunggu, saya ngomong kok ada maju-maju ya. Tersepona ya. Oke, kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini.
Aku rindu supaya aku boleh jadi bejana untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dengan penuh kerinduan kita katakan lewat pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, betulkah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Dengan pada Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Hati kami ya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Tuluskan kita bersama. Agar aku Coba Tuhan sendiri katakan, Tuhan, iman yang teguh, iman yang benar, iman yang sejati. Jangan Tuhan bagaikan kerjakanlah hati dan hidup kami. Jadi doa dan rinduan kami bersama. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus berkata, mengingatkan setiap pesan kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami rindu boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tidak hanya sekedar memiliki iman, tetapi iman yang benar, iman yang sejati, iman yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang kami rindukan. Ditandai dengan belajar untuk menguasai diri, membuang, membereskan dosa, mau melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, dan memiliki kemurahan
Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, jemaat GBI Rahel. Tuhan berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jika ada mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan dalam Engkau menjamah. Berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, teguhkan imannya, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan, masalah, kesulitan. Biarlah dengan iman yang teguh mereka boleh tetap percaya, bersandar, berharap kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat waktu. Karena Engkau tidak pernah terlambat. Bahkan Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu. Bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.